Hello agripreneurs. Kalau di video sebelumnya kita ulas kelapa genja, nah sekarang kita ulik kelapa dalam. Meski kelapa genja punya keunggulan berbuah cepat dan pertumbuhan tingginya lambat, tapi kamu perlu tahu kalau kelapa dalam juga nggak kalah cepat loh bisa berbuahnya. Kelapa jenis ini juga punya banyak keunggulan dibanding kelapa genja pada umumnya. Sekarang kita ulik bareng aja ya. Seperti yang kamu lihat, kelapa dalam Bojong Bulat ini menjadi komoditas utama perkebunan di Desa Bojong dan sekitarnya. Hampir setiap rumah dan pekarangan ditanam pohon kehidupan ini. Keberadaan sumber benih di wilayah ini juga mampu memberdayakan masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan desa. Keunggulan kelapa dalam varietas Bojong Bulat ini yaitu daging buahnya tebal, produksi tinggi, dan kadar minyak yang tinggi. Ini nih penjelasannya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu, juga para calon petani muda. Di sini saya salah satu anggota kelompok dari perkebunan, terutama di Desa Bojong, yang untuk saat ini mengedepankan keunggulan dari kelapa Bojong Bulat yang sudah diakui dari Kementerian Pertanian yang dulunya di bawah Dinas Perkebunan, namun sekarang sudah bergabung ke Dinas Pertanian. Adapun di Bojong sendiri, kami tergabung dalam 7 kelompok penghasil benih yang dikoordinasi bareng-bareng, dan di sini kami juga memperkenalkan bahwa kami bergerak di pembenihan kelapa dalam yang mungkin untuk kedepannya banyak akan menghasilkan benih-benih di seluruh Indonesia. Adapun sebelumnya juga saya memperkenalkan karakteristik dari pohon kelapa dalam yang ada di Desa Bojong ini, juga nanti akan saya kemukakan potensinya untuk setiap tahunnya. Kita awali dengan karakter dari kelapa dalam Bojong Bulat sendiri. Untuk buahnya itu berbentuk bulat, yang awalnya dari Dinas Perkebunan itu mengidentifikasi bahwa Bojong itu punya keunggulan di kelapa yang disebut dengan kelapa bodong. Di kemudiannya dari Dinas juga melakukan penelitian bahwa kelapa Bojong Bulat mempunyai banyak keunggulan, diantaranya potensi hasil untuk 1 tahunnya itu kurang lebih menghasilkan 15.000 sampai 20.000 butir dari sekian ribuan pohon yang ada di Bojong. Itu diambil dari pohon-pohon yang sudah terpilih. Di antaranya pohon tersebut mempunyai sifat yang kokoh, kemudian daunnya itu berjumlah 28 kurang lebih, kemudian dari tandanya itu berisi 12 buah, yang mana dari buah-buah tersebut masih diteliti lagi, ternyata untuk ketebalannya, kemudian untuk ukuran buahnya memang mempunyai keunggulan tersendiri. Juga ditemukan bahwa ketebalan dari daging kelapa dalam Bojong Bulat ada yang mencapai 1,6 cm. Kemudian menurut para konsumen yang keberadaannya memang mungkin di Jawa Tengah, yaitu di seputaran Solo, bahwa kelapa dari Bojong sendiri punya keunggulan santan yang kental, berarti mengandung minyak yang lebih dibandingkan yang lain. Kami yakin bahwa kelapa di daerah kami mempunyai keunggulan tersendiri, bahkan dengan tingginya pohon yang sekitar 20 meter kurang lebih, itu dari kayunya juga punya keunggulan tersendiri. Bahwa setelah ditanam 4 tahun dengan pemeliharaan yang intensif, itu mulai
berbuah di saat pohon itu berusia 4 sampai 5 tahun. Itu dengan perawatan yang intensif. Jadi bahwa kami yakin kelapa dari daerah kami akan menjadi idola mungkin di sana untuk mungkin pabrik kerajinan minyak VCO ataupun nanti areng batok ataupun yang lain adalah ada asap cair, ada batok itu sendiri, mungkin ada sabutnya. Disayangkan untuk sabut sendiri belum ada penanganan lebih khusus, masih kami bakar karena mungkin saat ini berlimpah di saat ada pemetikan kelapa. Namun dalam keberadaannya untuk pengadaan benih juga bibit, kami terkendala dengan cara kami memetik buah calon benih, calon bibit yang ternyata kondisi yang cukup tinggi itu rawan dengan pecah di saat sampai ke tanah. Kemudian mungkin kami juga akan mengevaluasi bagaimana caranya agar masalah tersebut dapat teratasi. Kemudian yang lain lagi bahwa di sini kami ada 7 kelompok penghasil yang masing-masing juga membawai kewilayahan sendiri-sendiri. Ada di Bojong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, dan 10. Untuk pohon induk sendiri di Desa Bojong ini memiliki 2.288 batang yang mungkin untuk setiap tahunnya itu akan berubah secara karakteristik ataupun jumlahnya. Kemudian dari kelompok sendiri kami mempunyai kontribusi untuk pengadaan fasilitas umum juga untuk pendanaan dalam hal misalkan kegiatan kepemudaan, kegiatan di desa, kegiatan mungkin pengecoran jalan ataupun sebagainya. Mudah-mudahan kami selaku kelompok di Desa Bojong sendiri akan tetap mampu bersaing untuk menghasilkan benih kelapa unggulan. Jadi mungkin Bapak Ibu juga berminat untuk mencari ataupun menanam benih kelapa dalam Bojong Bulat, Anda bisa datang sendiri di Desa Bojong, Kapanewon, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu tertarik untuk tanam kelapa dalam, kamu bisa mencoba kelapa dalam varietas Bojong Bulat ini. Benihnya cukup tersedia dan bisa dikirim ke sejumlah wilayah di Indonesia. Semoga bermanfaat info kali ini buat kamu. Jangan lupa like dan share videonya. Kalau kamu mau diskusi, langsung tulis aja di kolom komentar. Ketemu lagi di video selanjutnya.